warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti, CGP Angkatan 9, SD Negeri Taman Sari 1 Kota Yogyakarta. Pada saat ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, namun bersama beliau Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Taman Sari 1 Kota Yogyakarta, yaitu Ibu Rohmadiati Lestari. Ya, Bu, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pada kesempatan kali ini saya ada tugas ya, Bu, untuk melakukan wawancara, yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu. Mohon Ibu untuk memberikan jawaban. Siap. Bu. Baik, Ibu. Dimulai langsung pertanyaan pertama ya, Bu. Yang pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, ini ya Bu Yuli. Ya. Selama ini saya itu tidak melakukan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu secara khusus ya. Saya hanya mengidentifikasi kasus-kasus kondisional saja. Ya. Misalnya ada dua kasus yang sama-sama memiliki nilai kebenaran, maka dikategorikan sebagai dilema etika. Nah, sedangkan jika ada dua kasus yang satu memiliki nilai kebenaran dan kasus yang lain ada unsur kesalahan, maka dikategorikan sebagai dalam bujukan moral. Identifikasi tersebut digunakan sebagai bahan tindak lanjut dalam pengambilan keputusan apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau termasuk bujukan moral. Jadi tadi Ibu menyampaikan tidak melakukan identifikasi secara khusus, ya, namun kondisional saja, begitu ya, Bu. Betul. Kemudian nanti dari kasus-kasus yang muncul itu diidentifikasi apakah kasus tersebut mengandung kebenaran dengan kebenaran ataukah kebenaran dengan kesalahan. Jika kebenaran dua-duanya mengandung kebenaran dengan kebenaran, itu adalah dilema etika. Kemudian jika yang satu benar, kemudian yang satunya mengandung unsur kesalahan, maka termasuk bujukan moral. Kemudian ketika sudah diidentifikasi, maka untuk sebagai bahan tindak lanjut dalam penyelesaian keputusan. Itu nih, Bu. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih, Bu. Selama ini bagaimana Bu Rohma sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika ada kasus yang merupakan dilema etika, ya, yaitu kedua kasus tersebut sama-sama memiliki nilai kebenaran, ya, maka terlebih dahulu saya akan melihat kasus tersebut berkaitan dengan siswa atau dengan guru. Ya. Hal tersebut saya lakukan untuk menentukan pengambilan keputusannya. Nah, setelah itu saya akan mengkoordinasikan permasalahan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. Misalnya guru, orang tua wali murid, komite atau pengawas sekolah ataupun pihak lain yang diperlukan. Ya. Nah, pengambilan keputusan ini harus cermat dan hati-hati, sehingga perlu pertimbangan yang matang untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan agar keputusan yang diambil tadi adalah keputusan yang benar dan tepat, dan juga membawa kebermanfaatan. Itu Bu Yuli. Ya, jadi selama ini Ibu Rohma sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu yang pertama adalah menentukan
tadi apa mengkoordinasikan Ya. dengan berbagai pihak Pihak-pihak yang terkait. misalnya Ya. guru, komite, mungkin dinas setempat atau masyarakat seperti itu Pengawas, pengawas juga, gitu. Kemudian setelah melakukan koordinasi dicermati, kemudian dalam pengambilan juga harus cermat dan hati-hati Ya. supaya pengambilan keputusan juga Bisa berdampak, tepat. bermanfaat seperti itu, tidak merugikan satu sama lain ya Bu. Ya, 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 baik. betul. Oke, yang pertanyaan berikutnya ya Bu, Oke. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Rohmah sebagai kepala sekolah lakukan selama ini? Selama ini belum ada prosedur ataupun langkah-langkah yang baku ya, untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika maupun dengan rujukan moral. Nah, penyelesaian kasus masih bersifat situasional dan kondisional, dengan memperhatikan skala prioritas. Nah, langkah-langkah yang telah saya lakukan ketika saya menghadapi kasus-kasus tersebut antara lain ya adalah pertama yaitu diidentifikasi. Nah, jadi identifikasi kasus, apakah kasus itu termasuk kasus berat atau kalau berat misalnya harus melibatkan pihak luar, misalnya pengawas sekolah, ataukah kasus tersebut bisa diselesaikan di pihak sekolah atau dengan kepala sekolah melalui musyawarah warga sekolah ya, seperti itu. Kemudian dilakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan dan dilanjutkan dengan tindak lanjut dari hasil keputusan tersebut. Oke, itu. Berarti pada intinya dalam pengambilan keputusan itu belum ada langkah-langkah yang baku ya Bu. Kemudian masih menggunakan situasional dan kondisional sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian tadi juga Ibu sampaikan tentang skala prioritas. Mana sih mungkin permasalahan yang urgent untuk diselesaikan. Kemudian ya pokoknya kalau misalnya urgent ya berarti memang harus segera diselesaikan seperti itu. Kemudian tadi Ibu sampaikan mengidentifikasi kasusnya itu berat atau ringan, kemudian diselesaikannya dengan secara musyawarah begitu ya Bu. Kemudian setelah dilakukan musyawarah, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut begitu ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Rohmah sebagai kepala sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika diantaranya adalah saya itu di sini itu di sekolah itu kan sebagai sistem, jadi saya tidak bekerja sendiri, saya bekerja bersama teman-teman. Jadi dengan musyawarah dengan beberapa orang yang terlibat dalam kasus tersebut itu merupakan hal yang saya anggap efektif. Hasil musyawarah yang berupa fakta-fakta yang relevan dengan masalah itu selanjutnya dipertimbangkan dengan matang untuk pengambilan keputusannya agar keputusan yang diambil tepat dan membawa kebermanfaatan. Ya, jadi yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah bekerja di sekolah itu secara sistem, tidak sendiri begitu Ibu? Ya, jadi kita pikir bersama-sama, kita selesaikan secara bersama-sama. Ya, diselesaikan secara bersama-sama, dan tadi itu disampaikan bahwa diselesaikan secara musyawarah supaya lebih efektif seperti itu. Kemudian dari musyawarah yang dilakukan itu tujuannya adalah untuk menggali apakah fakta-fakta yang relevan dalam permasalahan yang ada seperti itu ya Bu. Kemudian dari fakta tersebut dipertimbangkan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan bermanfaat ya Bu. Oke. Pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini hal-hal yang
menjadikan tantangan bagi saya dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu adalah adanya sifat egois, egois dari pihak-pihak yang bermasalah. Sehingga masing-masing pihak itu sama-sama keras kepala mempertahankan argumentasinya. Jadi mereka sama-sama ingin menang sendiri. Anggapannya argumentasinya itulah yang paling benar. Keduanya seperti itu, jadi itulah yang membuat saya itu sebagai tantangan bagi saya. Ya. Jadi tantangan yang paling dirasakan selama ini terkait pengambilan keputusan adalah adanya sifat egois dari pihak-pihak yang bermasalah tersebut ya Bu, merasa mungkin paling benar gitu ya, seperti itu ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Bu Rohma sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah kepala sekolah Bu Rohma langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Rohma lakukan atau jalankan? Selama ini ya Bu Yuli, saya tidak memiliki jadwal atau tata kala tertentu ya untuk penyelesaian kasus dilema etika. Penyelesaian kasus itu bersifat situasional dan kondisional saja. Saya akan menyesuaikan dengan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut itu urgensi ya untuk segera diselesaikan di tempat, maka saya akan menyelesaikannya terlebih dahulu di tempat itu. Apabila permasalahan tersebut itu harus melibatkan pihak-pihak terkait, maka saya akan melakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan. Ya. Tadi tidak ada tata kala atau jadwal yang khusus ya Bu ya. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, kemudian dilihat kalau misalnya memang harus diselesaikan di tempat ya diselesaikan di tempat. Kalau misalnya memang harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait ya dimusyawarahkan terlebih dahulu seperti itu ya Bu. Kemudian tadi apabila perlu dimusyawarahkan maka dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi melihat seperti apa sih masalah yang ada, maksudnya lebih khusus permasalahan yang dilema etika ini ya Bu. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sejauh ini ya, seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu adalah bahwa saya ini bekerja tidak sendiri seperti tadi saya katakan ya Bu Yuli. Ada teman sejawat, ada juga pengawas sekolah yang selalu siap membantu menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Melalui kolaborasi dan musyawarah akan diperoleh keputusan yang terbaik yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah, dan kita dapat memperhitungkan risiko yang paling kecil yang akan terjadi, dan juga kedua belah pihak akan menyadari kebermanfaatan hasil keputusan berdasarkan musyawarah tersebut. Ini. Berarti tadi faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan itu adalah tidak sendiri, tetapi di sekolah ini dilakukan secara bersama-sama ya Bu. Ada pengawas yang selalu mensupport atau membantu, kemudian berkolaborasi dengan semua pihak yang dibutuhkan seperti itu ya Bu. Kemudian di sini tadi disampaikan mengambil resiko yang paling kecil seperti itu, dan juga kedua belah pihak tentunya bisa merasakan dan manfaat dari penyelesaian permasalahan seperti itu. Ya, baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya Ibu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu Kepala Sekolah, pembelajaran apa saja yang dapat dipetik oleh Ibu
dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika. Dari beberapa hal yang disampaikan di atas ya Bu Lili, ada pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika. Salah satu pembelajaran tersebut adalah bahwa sekecil apapun masalah yang kita hadapi akan lebih baik apabila pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan asas kebermanfaatan, sehingga pihak-pihak yang bermasalah bisa menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Ya, itu yang tadi disampaikan adalah pembelajaran yang dapat diambil dalam penyelesaian permasalahan dilema etika adalah sekecil apapun permasalahan yang dilakukan, permasalahan yang dihadapi adalah diselesaikan secara musyawarah dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan kebermanfaatan seperti itu, sehingga dengan harapan nanti semua pihak yang terkait dalam masalah tersebut bisa berlapang dada, menerima dengan lapang dada. Seperti Ibu. Ya, baik Ibu, demikian pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan pada Ibu, dan saya berterima kasih sekali karena dengan jawaban-jawaban dari Ibu ini menurut saya itu sangat menginspirasi. Kemudian sebagai pemimpin itu dalam pengambilan keputusan itu memang harus ya Bu, berkolaborasi, bermusyawarah seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas ilmunya, atas pengalamannya, dan atas wawancara ini. Semoga ke depan saya bisa belajar lagi lebih banyak pada Ibu Kepala Sekolah seperti itu. Sama-sama Bu Yulia, semoga sukses, semoga lancar. Amin. Dan apa yang saya katakan tadi bisa diambil mungkin manfaatnya ya. Terima kasih Bu Rohma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah, yaitu wawancara tentang pengambilan keputusan. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, namun bersama dengan beliau Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri Taman Sari 2 Kota Yogyakarta. Beliau adalah Ibu Susi Arianti, SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Taman Sari 2 Kota Yogyakarta. Ya. Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Yuli. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya CGP Angkatan 9 ada tugas Bu untuk melakukan wawancara tentang langkah pengambilan keputusan gitu Bu. Dan pada wawancara kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Gitu ya Bu? Sudah siap Bu? Insya Allah. Baik Ibu, saya langsung ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Ibu, ini kan tentang pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Anda sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu. Untuk selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral itu berjalan sesuai dengan kondisi dari kasus tersebut. Ya. Jadi insya Allah lancar-lancar saja. Dan terkadang kasus tersebut bisa langsung kita identifikasi, terkadang tidak. Terkadang untuk mengidentifikasinya kita tidak bisa kita sendiri. Jadi kita butuh juga orang lain. Misalnya seperti di sini kan ada komite sekolah, kemudian ada rekan-rekan guru juga. Nah, jadi kita lakukan musyawarah untuk mengidentifikasinya. Baik, jadi tadi diidentifikasi ya Bu ya, terus tidak sendiri gitu ya Bu ya, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya
komite sekolah, Iya. masyarakat, mungkin wali Benar murid, sekali. seperti itu ya Bu ya. Sebab kita harus mencari akar permasalahannya. Akar permasalahannya itu apa kan gitu. Untuk bisa kita mengidentifikasi apakah ini termasuk etika moral kah, dilema etika kah, atau termasuk pada bujuk moral. Nah itu dia. Jadi kita harus bisa. Kadang-kadang kalau kita sendiri kan ini kita kadang beda ya, untuk persepsi kita beda ya. Dengan adanya kita musyawarah atau terkadang karena kalau kasusnya terlalu rumit, kita bisa melibatkan orang yang berkompeten dalam hal ini. Ya, melibatkan banyak Iya. pihak. Iya. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan berikutnya ya Bu Susi ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, begitu. Maksudnya keputusan permasalahan itu mengandung kebenaran atau kebajikan, itu seperti apa Ibu? Oh iya. Itu setelah saya identifikasi ya akar permasalahannya tadi dari kasus-kasus tersebut, maka saya akan otomatis harus mengambil suatu keputusan, ya kan? Nah, cara pengambilan keputusan yang saya lakukan adalah dengan jalan bermusyawarah, seperti yang saya bilang tadi, bermusyawarah, mufakat ya. Kemudian apabila diperlukan, maka saya akan melibatkan komite sekolah atau yang berkompeten seperti dinas atau apa misalnya untuk mengambil suatu keputusan, andaikan permasalahan atau kasus tersebut amat pelik. Nah, nggak bisa kalau kita memutuskan sesuatu itu berdasarkan keinginan kita saja. Nah, itu otomatis kan agak pelik, agak susah. Misalnya, ya kita harus melibatkan orang yang kompeten dalam mengambil keputusan supaya keputusan tersebut yang kita ambil tersebut tidak merugikan orang lain, dan keputusan kita tersebut bisa jadinya nanti merupakan pesan moral ya untuk di sekolah ya. Nanti bisa menjadikan pesan dan di sekolah bisa menerapkan segala sesuatunya di sekolah itu dengan baik. Ya, jadi bisa jadi contoh ya dari keputusan yang kita ambil itu supaya apa-apa kedepannya itu bisa menjadikan sekolah itu lebih maju. Jadi tadi dalam pengambilan keputusan sekolah Bu Susi ini itu setelah diidentifikasi, kemudian dicari akar permasalahan, kemudian ketika permasalahannya itu pelik atau rumit, itu bisa melibatkan komite atau bahkan dinas setempat ya Bu. Iya. Nah setelah diidentifikasi tersebut, bekerja sama menggandeng orang-orang yang berkompeten, itu nanti Ibu selanjutnya adalah Mengambil keputusan. mengambil keputusan Iya. yang mana dengan harapan keputusan yang diambil itu bisa berdampak baik untuk semua pihak. Iya, Gitu bisa ya Bu. menjadi teladan ya. Bisa menjadi teladan bagi warga sekolah. Sekolah dan tentunya untuk kemajuan sekolah. Iya. Baik Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Bu, dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya seperti apa? Kalau untuk langkah-langkahnya itu kan kita tidak punya patokan ya, tidak punya aturan-aturan tersendiri ya. Misalnya ada aturan seperti tata tertib segala macam, kan ada aturan-aturan yang mengikat. Nah kalau ini kita tidak punya itu. Nah tapi kita mengambil keputusan tersebut berkaitan dengan prosedur-prosedur yang gunanya untuk meningkatkan baik itu pembelajaran lah misalnya, atau meningkatkan kedisiplinan atau apa misalnya. Nah, tapi tidak mengikat ya. Nah, jadi tidak ada tahap-tahapnya. Nah, tidak ada tahap-tahapnya. Hanya saja karena aturan yang mengikat itu tidak ada gitu. Jadi tergantung kita dalam menyikapinya masing-masing. Iya. Jadi penyelesaian kasusnya itu bersifat situasi ya, sesuai kondisional. Jadi situasi dan kondisi. Nah itu. Kadang ada kasus yang harus diputuskan, yang harus diselesaikan pada saat itu juga. Nah terkadang ada juga kasus yang bisa
misalnya kalau terlalu berat kan otomatis kita meminta pendapat dari yang lain. Nah, kita mengikut sertakan misalnya komite atau dinas atau pokoknya yang berkompeten ya. Nah, otomatis kita tidak bisa mengambil keputusan secara cepat. Ya, tapi namun ada pula kasus yang memang saat itu harus kita ambil keputusan. Nah, itu jadi tidak terikat. Jadi tidak. Jadi untuk yang pertanyaan nomor 3 tadi, Ibu, langkah-langkah yang Ibu ambil tadi belum ada aturan yang baku, gitu ya Bu. Betul, iya. Kemudian dalam mengambil keputusan juga itu dilihat situasi dan kondisinya. Kalau misalnya permasalahannya memang harus diselesaikan pada saat itu, ya diselesaikan pada saat itu. Namun kalau keputusannya mungkin berat dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya, mungkin ya tidak saat itu juga, tapi perlu melibatkan banyak pihak, mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif Ibu? Iya. Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah kondisional ya. Nah, karena prinsip pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita percayai. Nah, itu dia. Nah, nilai-nilai tersebut juga secara kodrati telah ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Nah, itu. Jadi nilai-nilai itu sudah ada dalam diri kita. Yang sebagai umat beragama kita percaya bahwa amal dan perbuatan kita itu nantinya sekecil apapun itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, itu jadi kita dalam mengambil keputusan dalam hal ini kita juga harus mempertimbangkan itu. Karena setiap amal dan perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian lagi kita juga membutuhkan penanganan dan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dalam mengambil suatu keputusan, karena pengambilan keputusan melalui musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat itu otomatis akan terkumpul fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian kita lanjut untuk pengambilan keputusan. Jadi tadi hal-hal yang dianggap efektif dalam kasus dilema etika itu dari Bu Susi adalah yang pertama, mengambil keputusan itu dengan nilai-nilai yang dipercaya. Otomatis nilai-nilai itu yang mengandung kebajikan, begitu ya Bu? Karena setiap keputusan atau apa pertanggungjawabannya langsung pada Tuhan gitu ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah dengan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dilakukan dengan cara bermusyawarah, kemudian dengan tujuan untuk apa sih fakta-fakta yang relevan, kemudian yang muncul itu yang sebenarnya itu apa, seperti itu ya Bu. Kemudian yang berikutnya adalah setelah dengan nilai-nilai yang kebajikan yang dipercaya, kemudian musyawarah, kemudian menemukan fakta-fakta relevan, kemudian baru mengambil keputusan atau langkah yang matang untuk mengambil keputusan tersebut, begitu ya Bu ya? Baik Bu, untuk pertanyaan yang berikutnya Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Iya. Dalam penyelesaian suatu kasus itu saya tidak memiliki tata kala yang mengikat, tidak punya tata kala yang mengikat, karena semua tergantung kepada seberapa berat kasus yang dihadapi atau kasus yang ada. Kemudian saya lebih cenderung untuk langsung mengambil tindakan, lebih cenderung ke situ ya, lebih cenderung mengambil tindakan kalau bisa sesegera mungkin. Nah, itu gunanya adalah menyelesaikan masalah itu agar problema itu tidak berkepanjangan nantinya. Nah, kalau kita berlama-lama dalam mengambil keputusan, otomatis kan ini akan berkepanjangan nantinya, belum selesai juga. Sementara ini yang harus diputuskan. Nah, itu dia. Jadi supaya bisa terjadi suatu perubahan, nah itu harus ada keputusan yang bisa sesegeranya atau yang bisa nantinya
mungkin dalam kasus yang berat mungkin tidak mungkin langsung untuk bisa diputuskan segala sesuatunya kan gitu. Nah dalam kasus-kasus yang ringan yang ini ya saya lebih cenderung untuk segera menyelesaikan agar nanti kedepannya itu akan lebih baik. Kalau enggak nanti akan tergantung nanti ya tergantung, jadi kasus itu akan berkepanjangan nantinya, lama jadinya untuk penyelesaiannya kan gitu. Kalau kita harus punya tahap-tahap tersendiri. Nah itu makanya jadi tidak semua permasalahan itu memiliki tahap-tahap tersendiri dalam keputusan. Nah, jadi ada yang cepat, ada yang tidak, ada yang jenisnya urgent, ada yang enggak. Nah, itu. Iya. Jadi tadi untuk tata kala atau jadwal tidak ada, begitu ya Bu ya. Iya. Tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Nah, iya. Misalnya membutuhkan waktu untuk segera menyelesaikan, ya segera. Misalnya berat harus dimusyawarahkan dulu, berarti ya harus dimusyawarahkan dulu seperti itu. Karena memang setiap permasalahan satu dengan yang lainnya itu beda-beda ya Bu ya. Beda-beda. Kemudian kalau memang harus diselesaikan kok tidak diselesaikan, nanti berkepanjangan dan tidak selesai-selesai. Iya. Padahal kita ingin setiap permasalahan ya cepat begitu ya Bu ya, ada penyelesaiannya. Ya baik Bu, terima kasih untuk pertanyaan yang berikutnya Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang ada di sekolah? Faktor-faktor yang memudahkan atau membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika selama ini adalah saya bekerja ini tidak sendiri, Bu Yuli. Ya, saya punya tim, ada timnya, tim khususnya, ada tim istilahnya ya. Kemudian di sekolah kan juga ada tim TPPK. Apa itu Bu? Nah, ya untuk menanggulangi kasus-kasus di sekolah itu ada tim khususnya. Nah, kemudian tim itulah nantinya melalui kolaborasi yang mengutamakan musyawarah agar lebih optimal dalam mengambil suatu keputusan. Nah, yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah. Nah, kemudian selain itu juga diperlukan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk bersama-sama memikirkan apa yang terbaik yang bisa dilaksanakan. Nah, itu dia. Kemudian di antara dilema etika itu juga pasti ada yang membutuhkan skala prioritas ya. Nah, ada skala prioritasnya. Dengan demikian kita dapat memperhitungkan risiko yang paling kecil yang akan terjadi melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Nah, jadi otomatis kita andaikan keputusan kita ini risiko yang paling kecilnya itu yang kita ambil. Memang setiap keputusan pasti ada risikonya ya, pasti ada konsekuensinya, pasti ada ya. Nah, itu untuk memperkecilnya. Nah, jadi yang lebih ininya misalnya kita ambil suatu keputusan ini misalnya kan, nah risikonya gimana nantinya, ada konsekuensinya apa, setiap keputusan pasti ada konsekuensinya, itu udah pasti, tapi kita mencari mana yang lebih kecil konsekuensinya nanti. Nah, itu. Baik Ibu, jadi selama di sini pada kesimpulannya itu dalam pengambilan keputusan tidak dilakukan sendiri, tetapi memiliki tim atau teman atau rekan untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, begitu ya Bu. Kemudian tadi juga ada skala prioritas, mana yang penting terlebih dahulu, yang urgent untuk diselesaikan seperti itu. Kemudian mengambil dalam penyelesaian masalah juga dipilih resiko mana yang paling kecil, paling minim, seperti itu ya Bu. Sebab setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya, untuk di belakangnya pasti ada konsekuensinya, tapi kita lihat mana yang paling minim untuk konsekuensinya, nah itu kita ambil. Kemudian yang tadi juga bagus sekali, ini menarik, yang tadi memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah ini, gitu Iya, ya. iya. Terkadang kan ada guru yang ada tamatan dari BK dan segala macam, itu kan kompeten untuk itu. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan segala macamnya. Kadang ada juga guru yang di luarnya itu dia udah ustadz, udah ini kan. Nah, jadi kita kan bisa mendapatkan gambaran-gambaran dari segi agama, dari segi ini. Nah, Menarik sekali. itu. Jadi kita memberdayakan yang ada di sini gitu. Jadi kita punya tim. Jadi saya tidak bekerja sendiri. Iya. Nah,
sekali Bu Susi dan sangat apa ya istilahnya menginspirasi gitu Iya. ya. Ya. Kemudian yang pertanyaan terakhir ini ya Bu ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa sih Bu yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Susi dalam mengambil keputusan dilema etika? Oh iya. Nah, pembelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa mengambil suatu keputusan baik sebelum proses pengambilan dan pasca pengambilan itu kita harus sabar. Sabar. Itu kesabaran yang paling utama, tidak mengutamakan emosional kita. Nah, terkadang kita melihat suatu permasalahan kan, kalau diri kita terkadang wah emosi aja langsung lihat ini tindakan gini, langsung emosi kita kan. Nah, sabar itu yang harus ada. Itu untuk sebagai seorang pemimpin, sabar itu paling utama kalau ibu kasih. Nah, kesabaran. Sebab tidak ada yang mulus, semuanya tidak ada yang mulus. Nah, segala sesuatu kejadian ini itu pasti ada permasalahan-permasalahan di suatu sekolah itu pasti ada. Tidak mungkin tidak. Nah, apakah permasalahan itu kompleksitas atau bagaimana itu pasti ada. Nah, itu butuh kesabaran dalam menghadapi segala sesuatunya. Kemudian lagi selain itu bahwa setiap pengambilan keputusan itu penting dilalui dengan musyawarah ya. Nah, dengan musyawarah itu kita dapat mengambil keputusan yang terbaik. Dan pengambilan keputusan yang tepat dan bijak sebagai pemimpin itu sangat mempengaruhi keberhasilan suatu sekolah. Sangat mempengaruhi sekali keberhasilan suatu sekolah. Karena sebagai pemimpin itu sebagaimana yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Nah, dia ininya pedoman kita pada triloka kepemimpinan ya, yaitu ingat susun tulodo, ikmadia bangun karso, dan terjadi. Nah, itu harus dipegang betul oleh kita selaku pimpinan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini ya Bu, bagus sekali ya Bu ya, dari semua hal yang disampaikan Ibu, pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan antara lain yang pertama adalah sabar gitu, karena setiap orang juga kesabarannya berbeda-beda dan itu mungkin perlu dilatih ya Bu ya. Betul sekali. Kemudian tidak mendahulukan emosi, walaupun mungkin memang ketika muncul masalah A, B, C, wah langsung tergugah nih secara spontan kan emosi ada Bu. perasaan kadang marah langsung atau apa misalnya, atau greget lah istilahnya, nengok itu aduh kok kayak gini ya kan gitu. Nah, tapi mau tidak mau kita harus sabarnya, itu yang diutamakan dulu. Kita juga harus memikirkan ini akar permasalahannya apa. Nah, itu dia. Jadi kita tidak semerta-merta kita langsung emosi, langsung ini enggak. Kesabaran, pengendalian diri tidak emosi. Nah, itu dia. Sebagai pemimpin itu harus punya. Bisa enggak. Kemudian tadi juga musyawarah. Jadi tidak saya kepala sekolah sendiri aja. Musyawarah juga dengan yang lain. Ya, kita tidak bisa untuk mengambil keputusan kita sendiri, tidak bisa. Jadi seolah-olah ya karena kita merasa kita DF ya, kita kepala sekolah, kita yang berkuasa, jadi keputusan menurut kita saja tidak bisa seperti itu. Jadi harus musyawarah, karena kita juga seperti yang Ibu bilang tadi bahwa kita punya teamwork. Nah, kemudian kita juga mengutamakan musyawarah. Dan musyawarah itu bukan cuma yang di lingkungan sekolah saja, bisa jadi kita melibatkan komite sekolah, atau bisa jadi juga wali murid, atau bisa jadi juga dinas yang terkait misalnya. Nah, itu untuk pengambilan dari suatu keputusan itu. Jadi di sana, jadi kita ya selaku kepala sekolah ya sebagaimana yang diinikan Ki Hajar Dewantara tadi, yang triloka kepemimpinan tadi, yang 3 tadi. Sangat menarik. Nah, itu dia. Tadi juga pengambilan keputusan ternyata juga mempengaruhi keberhasilan sekolah. Jadi ternyata memang dalam pengambilan keputusan itu keberhasilan sekolah itu jadi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin itu juga pengaruh sekali ya Bu yang Iya, betul. kan itu maksudnya tidak semata-mata selesai kemudian tapi juga keberhasilan sekolah tergantung dari keputusan kita yang diambil oleh pemimpin atau kepala sekolah seperti itu ya Bu ya. Iya. Karena keputusan kalau kita mengambil sendiri keputusan, terkadang keputusan itu bertentangan dengan nurani yang lain. Nah, itu dia. Makanya harus musyawarah. Ya baik Ibu, tadi pertanyaan-pertanyaan tentang langkah pengambilan keputusan sudah saya sampaikan semuanya Ibu, dan jawaban-jawabannya sangat bagus dan menginspirasi. Terima kasih Bu Susi atas kesempatan hari ini. Semoga kita bisa berkolaborasi ya Bu dalam ketika
ketika saya mungkin punya permasalahan, mungkin bisa menanyakan karena Bu Susi juga lebih berpengalaman seperti itu. Insya Allah, ya Bu Yuli, kita sama-sama nantinya untuk bisa menyelesaikan andaikan suatu ada problem atau apa misalnya, monggo silahkan. Nah, ya. Baik, Bu Susi, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya Bu Yuli.